Assalamualaikum sahabat perempuan MUI TV. Ketemu lagi dengan saya di Ruang Hati. Sebuah ruang untuk ngobrolin problematika perempuan, remaja, dan keluarga. Seperti saat ini kita mau ngobrolin tentang dinamika psikologis remaja muslim di era digitalisasi dan media sosial. Seperti sahabat perempuan tahu bahwa di era digital sekarang ini, apalagi kita dibombardir dengan media sosial, mau tidak mau, sadar tidak sadar, psikologi kita tuh terpengaruh. Apalagi terhadap anak-anak muda. Nah, untuk itu kita mau ngobrol ini hari ini. Sudah ada bersama saya narasumber kita, Dr. Hajah Tuti Mariani MM. Beliau merupakan perwakilan dari Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia, juga merupakan aktivis beberapa organisasi pemerhati sosial seperti Alpin, KB, PII, dan ICMI, dan juga Badan Otonom DMI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Ruang Hati Ibu. Iya. Oke, Ibu. Kalau saya lihat-lihat, ada banyak definisi usia remaja dari WHO, Kemenkes, hingga BKKBN. Jadi, batas usia remaja itu beda-beda gitu, Bu ya. Kenapa sih batasan usia ini penting untuk kita pahamin, dan terutama ketika kita bicara soal Gen Z dan Gen Alpha gitu. Apa sih yang membedakan Gen Z dan Gen Alpha gitu? Kita menyapa pemirsa MUI TV Ruang Hati dahulu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV MUI dimanapun berada, salam sehat, salam silaturahim, bulan tarbiyah di bulan Ramadan tahun ini. Mbak Tayla, yang pertama bicara tentang remaja, kita perlu berangkat dari batasan usia. Kita merujuk salah satu saja dari Kementerian Kependudukan dan Pemberdayaan atau Pembangunan Keluarga yang juga menangani tentang BKKBN. Batasan usia remaja itu diambil dari usia 10 tahun. Jadi 10 tahun itu sudah awal remaja. 10 hingga 24 tahun bagi yang belum menikah. Jadi kalau 20 atau 21 tahun sudah menikah, dia nggak masuk lagi remaja. Udah dianggap dewasa ya? 10 hingga 21-24 tahun ini dibagi 3 jenjang ya. 10 sampai 14 tahun. Berarti kalau dia sekolah itu kelas 4, kelas 5 SD, ibtidaiyah pesantren, udah masuk awal remaja. Oh, jadi bukan anak-anak lagi tuh Bu ya? Bukan anak-anak, awal ya. Kemudian 14 hingga 17-18 tahun ya, untuk usia SLTP, sanawiyah, ada yang aliyah ya, aliyah, kemudian SLTA, itu sedangnya remaja, pertengahan remaja. Ya. Bagi perempuan atau laki-laki dari fisik itu sudah kelihatan, kemudian berpengaruh terhadap perkembangan emosi. Dan yang terakhir remaja dewasa atau remaja akhir itu 18 hingga 21 atau 24 tahun. Yang kuliah atau yang sudah bekerja. Nah, batasan usia ini kalau sekarang ya terkenal dan viral itu Gen Z, Gen Z. Z itu singkatan dari Zoomer. Oh, Zoomer. Iya. Oke. Akhir-akhir ini di era teknologi, apalagi kita mengalami dulu COVID-19 ya. Banyak kegiatan sekolah, kerja itu dari rumah. Ya. Sehingga anak-anak dihadapkan atau mau tidak mau ya harus punya alat yang disebut dengan handphone. Ya. Kemudian Gen Z ini ya yang lahir sejak tahun 97 hingga 2010, lahir hidup di masa peralihan teknologi digital. Ya. Kemudian ditambahkan, kemudian setelah Gen Z itu ada Gen Alpha. Anak-anak kita yang lahir 2010 hingga 2024. Hidup sampai dengan sekarang itu sepenuhnya di era digital. Jadi begitu lahir udah kenal digital ya? Kenal. Bahkan ditambah ada kecerdasan buatan itu, AI, artificial intelligence. Disebutlah Gen Alpha ini adalah generasi iPad. Bahkan ada yang bilang generasi nunduk terus. Usia sedikit tahun sudah dikenalkan sama ini. Orang tuanya kerja di mana ketika COVID ya, merasa tenang kalau anaknya sudah pegang ini. Ya. Soal menunduk ini saya kira semua generasi. Ya. Banyak gambaran ibu, ayah, anak di rumah seolah dekat ya.
Di meja makan lo masing-masing pegang handphone ya? Oke. Jadi jauh disapa, senyum sendiri, malah yang dekat sepertinya jauh. Iya, betul. Ini PR juga, catatan buat kita, para orang tua, ya, lingkungan dan sebagainya. Baik Gen Z atau Gen Alpha setelahnya, maupun generasi-generasi sebelumnya, Mbak, mengalami sama semuanya, mengalami masa-masa peralihan. Yang disebut dengan pubertas, kemudian pencarian jati diri atau identitas diri. Itu alamiah, biologis. Pengaruh dari perkembangan fisik hormon, ya. Kalau perempuan itu haid, kalau laki-laki disebut mengalami pertama mimpi, mimpi basah, dan itu berpengaruh terhadap emosi. Karena adaptasi seorang anak dengan perubahan fisik otomatis ke emosinya itu berpengaruh. Kemudian yang membuat emosi ini agak beda itu pengaruh lingkungan si anak, lingkungan rumah, lingkungan gaul, lingkungan pendidikan, dan yang terakhir itu adalah pengaruh teknologi digital. Ini yang semakin hari tampak semakin berpengaruh terhadap perilaku psikologi anak. Sehingga judulnya kita tepat kalau ini yang kita angkat. Gitu, Mbak Tayla. Tapi saya mau kembali tadi sebentar, Bu. Tadi kan Ibu bilang tuh, kadang-kadang kita nih orang tua, misalnya di meja makan semuanya pegang handphone. Tapi ada fenomena yang suka saya lihat, ketika anak-anak bandel, ibunya justru ngasih handphone, gitu kan, atau iPad atau apapun lah ya. Nih lihat, terus mereka dengan anteng gitu kan ngelihat kartun kah, apa pokoknya ibunya nggak mau diganggu, kamu diem deh. Itu gimana tuh? Kita pikir, kita pandang game ini gampang ya, aman. Tapi bagi anak, apalagi kalau dia cuma didampingi oleh babysitter, ya agak sedikit berpendidikan. Tapi kan tidak sedikit, banyak masyarakat kita ya sekedar yang ngasuh lah di rumah, yang nggak paham, minta diubah, dicarikan. Banyak kita lihat temuan, Mbak Tayla, anak yang dia tidak pernah dengar kata-kata yang tidak pantas, tiba-tiba keluar kata-kata itu. Apakah temannya yang datang diajak bicara, yang ngajarin? Enggak, ternyata, oh ini pengaruh game. Jadi itulah ya, sekarang ini pengaruh teknologi ini sebenarnya ya, teknologi digital ini maksudnya memberikan manfaat yang bagus buat semua umat manusia, ya. Dengan digitalisasi ini ya, jendela informasi dunia terbuka dengan sangat luas, ribuan informasi untuk dunia kerja, buat anak sekolah, buat anak yang kuliah, buat masyarakat kita semua, ya. Ketika ekonomi sekarang sudah meningkat atau sudah beralih pada e-commerce, banyak orang-orang kita yang berdagang, sehingga kalau kita ke mall-mall adalah istilah rojali, rombongan rohana, rombongan hanya nanya, rombongan hanya lihat, ada roh halus, ya, menunjukkan bahwa digitalisasi ini sangat bermanfaat sebenarnya kalau dalam arti positif ya. Anak belajar dari sana, kemudian soal komunikasi itu bisa memperpendek, mempermudah, efisiensi dan murah. Contoh kalau kita sekarang Ramadan ini, nanti ketika akan Idul Fitri, dulu kan pakai kartu-kartu ucapan Lebaran. Sekarang sudah sini. Undangan-undangan yang tadinya undangan-undangan cetak, dipercetakan, sekarang percetakan banyak lesu. Akhirnya pakai undangan, sampai anak-anak muda remaja di undangan itu atau yang sudah akan menikah nggak sungkan mengatakan, nggak usah bawa kado ya, nggak usah repot-repot, transfer aja dengan nomor rekening ya ada. Subhanallah. Bagi anak-anak ditambah sekarang ini ada AI, kecerdasan buatan ya, membuat soal-soal, mengerjakan soal-soal di kalangan mahasiswa katakan dengan soal-soal uraian, dia tinggal jebrek ketemu. Tinggal bagaimana jeli-jelinya sang guru, sang dosen, apakah itu hasil buatan original mahasiswanya atau hasil buatan kecerdasan. Sampai ada AI tracker itu kan sekarang Bu ya untuk ngecek tuh. Iya, sejauh mana kemampuan teknologi para pendidik, para pengajar, para dosen untuk itu. Artinya kembali pada hal tadi, dimanfaatkan teknologi digital untuk hal-hal yang baik. Ya. Bagi bidang-bidang ekonomi kreatif, apakah dia masih usia sekolah atau kuliah,
atau memang dia sudah di dunia kerja. Banyak ide-ide yang bisa diambil dari sana yang memunculkan usaha-usaha atau industri-industri kreatif. Ya, jangan dipandang ini sekedar hiburan atau apa, bisa menimbulkan penghasilan tambahan atau penghasilan buat dirinya. Jadi TikToker, jadi selebgram, jadi YouTuber, ya, jadi konten-konten kreator, banyak hal ya. Cuma ya ini yang kita mungkin menjadi pembicaraan halayak untuk lingkungan pemerhati pendidikan, pemerhati sosial. Bersamaan dengan itu konten-konten yang lain, karena ini termasuk juga promosi usaha, promosi bisnis, promosi perilaku-perilaku yang sengaja menggunakan digital ini untuk hal-hal yang mungkin maksud mereka adalah menguntungkan. Apa itu, Mbak? Mulai dari pornografi, betul. Masya Allah. Kemudian apalagi Hoax. Sehingga kadang-kadang kita termasuk yang orang dewasa nggak bisa membedakan mana yang benar beritanya, mana yang benar-benar informasi, mana yang disinformasi. Betul. Ya, ujaran-ujaran kebencian. Kemudian ada, dan ini melanda semua golongan sebenarnya, termasuk anak-anak remaja kita. Ketika dia perlu biaya apa, dia pinjol. Karena mudah sekali itu. Dalam waktu yang sama, satu orang, ibu-ibu muda misalnya ya, pakai pinjol dari 2 atau 3 akun dan mudah. Baru ketika cicilan dia terasa. Sehingga nggak ubahnya adalah menjerat seperti riba. Benar. Padahal jelas kan tuntunan agama kita memberikan wanti-wanti soal itu. Yang lebih parah lagi adalah judol. Luar biasa. Dan itu korbannya juga remaja ya, Bu? Remaja. Komdiji sudah berbuat, tapi tidak kehilangan akal mereka. Ini dihapus, muncul ribuan yang lain. Dan berkedok games biasanya, Bu. Berkedok game. Ada hal lagi, Mbak. Saya termasuk yang mudah-mudahan kita semua ya prihatin ya terhadap ini dikatakan orientasi seksual, tapi ini jelas penyimpangan. LGBT. Dilihat dari angka itu 3% penduduk Indonesia. Allah. Yang jumlahnya itu sekitar 7 juta lebih. Banyak ya, Bu. Di Indonesia. Itu berarti menular ya, Bu ya? Menular. Dikatakan semacam virus ya. Kita kadang-kadang udah nggak mempan mengatakan ya, ini kaumnya Nabi Lut. Karena orang human rights ini, Mbak, katanya. Itu dia tuh. Allahu Akbar. Dan remaja ada di dalamnya. Walaupun tidak ada survei khusus berapa angka remaja yang tertular ini. Karena digital ini dengan akun-akunnya yang ada membantu mereka-mereka yang homo, kecenderungan seksual ini. Kalau yang normal disebutkan heteroseksual. Kalau yang homo ini terbantu dengan mereka membuat jaringan ya, terayomi, terlindungi di media itu. Itu. Kemudian hal-hal lainnya adalah kalau saya melihat atau kita perlu melihat bahwa perubahan emosi seseorang terutama di era Gen Z ini dan adiknya adalah generasi Alpha yang juga bisa meniru, maka semua pengaruh ini adalah selain dirinya yang tidak terfilter, tidak terkontrol kayak tadi game anak-anak. Kayaknya ibunya senang, apalagi si mbaknya di rumah senang banget. Penting anaknya anteng. Benar. Si mbak juga bisa sambil main begini juga. Nah, artinya bahwa peran lingkungan di sisi atau di sebelah atau di luar si anak ini sangat luar biasa berpengaruh. Tentu yang pertama adalah rumah tangga ya. Rumah, keluarga, kalau kita menggunakan bahasa-bahasa santun dulu, baiti jannati, bagaimanapun ya. Seorang ibu ya, adalah madrasah pertama dan utama. Ya. Dan itu alami ya. Ketika sedang mengandung sudah otomatis ya, ada dialog-dialog psikis dengan anaknya, memberikan asupan-asupan yang baik, sampai kemudian dengan melahirkan, sampai dengan menyusui 2 tahun, sudah terbentuk edukasi tarbiyah seorang ibu pada anaknya. Jadi dimulai dari dalam kandungan ya, Bu ya. Iya. Sehingga kata ayat ya, apa yang Luqman katakan pada anaknya, wa waisanal insanu bima bil walidaini ihsanan. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amaini.
Cuma pertanyaannya, apakah dengan dikatakan ibu pendidik pertama dan utama hanya ibu? Ayahnya kemana nih? Iya. Kita abai atau kita tidak tahu atau kita tidak paham selama ini. Dari angka survei, dan itu dunia yang mensurvei, Mbak, Indonesia termasuk peringkat ketiga setelah negara lain, ya, Amerika dan Afrika, yang bapaknya tuh dikatakan fatherless. Kita nggak Fatherless country nih kita. Iya, fatherless country. Itu maksudnya apa tuh, Bu? Ayah yatim ada, atau? Iya, ayah ada, tapi ayah tiada, kata psikolog. Ada tapi tiada, iya, ya. Tapi kita nggak paham ini. Kita nggak paham. Fatherless, ya, father absent. Ya. Tidak adanya sang ayah karena mungkin pemahaman kita tidak utuh tentang bahwa peran bapak, peran ayah, peran suami dalam keluarga itu adalah pencari nafkah. Cukuplah, ya, memberikan ma'isyah, ya, kepada anak, pada istri. Cukuplah, jadi di rumah urusan istri. Baru ketika ada anak yang bermasalah, ya, baru bapak marah. Marahnya ke istri. Atau ketika anak berprestasi, anak bapak. Ya, itu dia. Itu kayak budaya di Indonesia ya, Bu, ya? Termasuk budaya kita. Iya. Di kalangan umat Islam juga barangkali. Kan cukup dengan beri nafkah. Nah, dengan demikian ditambah sekarang pengaruh yang luar biasa, plus minusnya digital ini, ya, kita diingatkan pada, ya, bahwa yang namanya rumah tangga, keluarga, bapak ibu itu sama. Ya, tadi ayat tadi sudah dikatakan, ya, betapa Luqman memberikan bimbingan kepada anaknya. Yang pertama itu soal jangan menyekutukan Tuhan. Ya. Yang kedua, hormatlah kepada orang tua. Ibumu mulai dari mengandung sampai dengan menyapih 2 tahun itu dalam keadaan lelah yang sangat amat. Dan ketiga malah diajar akhlak, bagaimana berperilaku terhadap sesama selain di keluarga. Ya. Kalau berjalan jangan tunjukkan sikap seperti orang sombong. Berbicara pun seperti itu, bagaimana layaknya tidak kencang-kencang laki atau perempuan sama. Bahkan sudah ribuan tahun yang lalu, Mbak Tayla, ya, kita diajarkan, dididik, cuma kadang-kadang kita abai membuka kembali, meremind, ya. Ada dialog seorang nabi kepada anaknya, yang kelak dia juga adalah nabi, Rasul Allah, ya. Betapa pendidikan orang tua atau bapak terhadap anak ini tidak otoriter, seperti yang kita lihat gambaran selama ini barangkali masih ada, ya, seolah komunitas itu hanya searah ini. Jangan begini, apakah sudah sholat kamu dan sebagainya, jangan pulang malam dan seterusnya. Jadi kalau kita angkat kembali apa yang menjadi tarbiyah Nabi Ibrahim kepada sang anak Ismail, padahal Ismail ini anak yang sangat ditunggu-tunggu, didambakan sekian puluh tahun sampai usia tua tidak punya anak. Diberikan anak oleh Allah melalui Siti Hajar. Dengan susah payah Siti Hajar sampai ada peristiwa, ya, dari Safa Marwah, yang sekarang menjadi bagian ibadah haji dan umroh. Ya. Ketika usia sedang-sedangnya usia Gen Z kalau sekarang, remaja. Nah, saat itu Nabi Ismail Gen Z, ya, 13 tahun. Ya, ketika mau disembelih. Iya. Diajak bicara sama sang ayah tercinta. Ya, Bunaya, kata Ibrahim, anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelih engkau. Dan sebelumnya bukan tidak ada cobaan lingkungan untuk mengingatkan, ya, ini tipu daya. Siapa yang mengatakan? Setan. Ibrahim mengabaikan itu dengan ada lontaran sampai 7 kali. Tidak mempan ke ayahnya, ke Hajar, yang selama ini jadi ibunya banget Ismail, ya. Begitu juga nggak mempan, ada lontaran 7 kali. Terakhir Ismail yang 13 tahun, yang dia tahu dirinya akan disembelih, yang sudah ada disediakan alat-alat untuk itu. Tidak mempan juga. Dari setelah kemudian muncul ada lontar jumroh di ibadah haji kita, ya, ula, wusta, aqabah. Dari sana filosofis dan risalah historisnya.
Apa jawaban Ismail kepada ayahnya? Ya abati, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Seorang anak, Iya. ya, tahu kita bahwa itu senario Allah, tapi ini adalah prinsip tarbiyah kepada hamba-hamba Allah. Artinya sang ayah mengajak dialog, diskusi, dialog. bukan kamu harus gini gitu ya. Itu contoh sebetulnya. Kata Ismail, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Nah, tarbiyah seperti ini, di kala-kala sekarang ini, di kala-kala orang sudah sibuk dengan handphonenya masing-masing, ini perlu kita angkat lagi. Betul. Ini perlu kita sampaikan ya dalam bagian-bagian dakwah kita kepada umat, kepada bangsa, kepada anak-anak kita, kepada anak cucu kita, bahwa petuah-petuah orang tua dulu sampai sekarang itu sangat diperlukan, edukasi dari lingkungan sangat diperlukan, dan bukan hanya keluarga, Mbak. Negara juga. Negara. Kalau tadi ada fatherless, ya, kita hidup di sebuah negara, ya, banyak penduduknya, mayoritas Muslim, ya. Terhadap pengaruh-pengaruh positif dan negatif digital ini, apa yang mestinya aware negara, ya. Ada juga survei, ada juga angka, dan kita tahu karena kan media digital itu informasi terbuka. Iya. Hari ini terjadi apa, hari ini juga langsung kita semua ketahuan, tahu. betul. Ya. Banyak negara di Eropa, ya, seperti Perancis, Italia, Belanda, ya, sudah memberikan aturan untuk anak-anak remaja ini, ya, batasan-batasan waktu menggunakan handphone ketika di sekolah. Oke. Ya. Aturannya ada berapa jam harus. Ya, di sini belum ya, Bu? Belum. Oke. Termasuk yang screen time yang Mbak katakan, durasi berapa jam bisa digunakan oleh seorang anak, ya, terutama usia remaja. Screen time itu waktu atau durasi yang dipakai untuk di luar pendidikan atau pekerjaan. Nah, katanya Indonesia baru tahun ini. Mudah-mudahan, Mbak, segera dilaksanakan. Karena persoalan masyarakat, persoalan remaja, persoalan tidak bisa abai negeri ini. Betul. Ya. Betul. Oke, Ibu. Terima kasih banyak, ini percakapan yang sangat membuka wawasan kita dan sangat penting untuk diketahui. Sahabat Perempuan MUI TV, dari hasil percakapan kita dengan Ibu Dr. Hajah Tuti Mariani, kita bisa menarik kesimpulan bahwa digital itu, di era digital ini memang sangat penting. Dunia pengetahuan terbuka, dunia kesempatan ekonomi juga terbuka, tapi banyak ranjau di sana. Jadi kalau kita tidak waspada, anak-anak kita bisa terjebak ke berbagai hal yang negatif, LGBT, hoax, cyberbullying, pornografi, dan lain sebagainya. Jadi sebagai orang tua, dan orang tua kalau kita bicara di sini bukan hanya ibu, tapi juga ayah. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hajah Tuti, bahwa peran dalam Al-Quran, peran ayah itu sangat penting. Ya, sudah dicontohkan oleh Nabi Luqman dan Nabi Ibrahim. Dan juga kehadiran negara untuk membatasi penggunaan media sosial di kalangan remaja itu harus segera diterapkan. Baik, kita akan akhiri dulu diskusi kita pagi ini. Kita akan ketemu lagi di episode lainnya di Ruang Hati. Jangan kemana-mana, selalu nantikan Ruang Hati. Sama saya Nutella Anwar. Assalamualaikum.